wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudiana Ramdhani. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2. Di sini, kelompok kami akan mempresentasikan tentang proposal farmakoekonomi yang berjudul Analisis Efektivitas Biaya Penggunaan Obat pada Pasien Gastritis di Rumah Sakit X Kota Bandung dengan dosen pengampu Apoteker Yulia Wardati SSI MM. Tentu saja saya tidak sendiri di sini. Ada teman-teman saya, yang pertama yaitu ada Cendi Filianingsih, Fadila Zayan Askia, Fadila Jeni Salsabila, Vera Restu Pauji, Risna Indah Ramadhani Tias, Sofia Loviana, dan saya sendiri Yudiana Ramdhani dan Yuni Yunita. Latar belakang menurut World Health Organization atau WHO pada tahun 2019, kejadian gastritis di dunia mencapai 1,8 juta hingga 2,1 juta penduduk setiap tahunnya. Tahun 2019, WHO juga menyatakan bahwa persentase angka kejadian gastritis di Indonesia adalah 40,8% dan mencapai prevalensi 2.739 kasus dari 459 jiwa penduduk di beberapa daerah Indonesia di Provinsi Jawa Barat. Angka kejadian gastritis mencapai 31,2% dan di daerah Kota Bandung tersendiri terdapat 15,73%. Gastritis merupakan peradangan mukosa lambung disebabkan karena adanya infeksi Helicobacter pylori yang bersifat akut atau kronis. Pengobatan gastritis ada 3 pilihan, yaitu dengan obat golongan antasida, antagonis H2, dan PPI atau pompa proton inhibitor. Penerapan farmakonomi dibutuhkan dalam hal mengatasi bagaimana memberi obat yang efektif dengan dana yang tersedia, pengalokasian sumber daya yang tersedia secara efisien, kebutuhan pasien di mana dari sudut pandang pasien adalah biaya yang seminimal mungkin, cost effectiveness. Analisis adalah salah satu pendekatan farmakonomi untuk mengidentifikasi obat yang menawarkan efektivitas lebih tinggi dengan harga minimal hingga mampu digunakan dalam rekomendasi terapi. Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah manakah pengobatan yang paling cost efektif pada penggunaan obat omeprazol atau ranitidin pada pasien gastritis di Rumah Sakit X Kota Bandung. Baiklah, untuk materi selanjutnya itu adalah mengenai tujuan penelitian. Nah, secara umum, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengobatan yang paling cost efektif pada penggunaan obat omeprazol atau ranitidin pada pasien gastritis di Rumah Sakit X Kota Bandung. Nah, untuk selanjutnya yaitu adalah manfaat penelitian. Yang pertama yaitu ada manfaat teoritis, yang dimana bagi masyarakat dapat menentukan terapi gastritis dengan rasio efektivitas biaya yang minimal dan efek terapi yang maksimal. Nah, untuk yang kedua yaitu ada manfaat praktis, yang dimana di sini merupakan hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu bahan referensi bagi kalangan akademis sebagai pengembangan penelitian farmakoekonomi atau penunjang mengenai cost efektif pada pengobatan gastritis. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu adalah mengenai definisi dari gastritis ini sendiri. Nah, gastritis atau lebih dikenal sebagai emah berasal dari bahasa Yunani yaitu gastro, yang berarti perut atau lambung, dan itis yang berarti inflamasi atau peradangan. Nah, gastritis merupakan kondisi peradangan dan iritasi yang menyebabkan pengikisan pada lambung akibat kelebihan asam lambung yang bersifat akut dan kronis yang disebabkan oleh infeksi Helicobacter pylori, stres, trauma fisik, serta pola makan yang tidak teratur. Kemudian patofisiologi gastritis. Patofisiologi dasar dari gastritis adalah gangguan keseimbangan faktor agresif atau asam lambung dan pepsin dan faktor defensif atau ketahanan mukosa. Penggunaan aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid atau AINES lainnya, obat-obatan kortikosteroid, penyalahgunaan alkohol, substansi erosif, merokok, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut dapat mengancam ketahanan mukosa lambung. Gastritis dapat menimbulkan gejala nyeri, sakit, atau ketidaknyamanan yang terpusat pada perut bagian atas. Kemudian epidemiologi gastritis.
Kasus gastritis menunjukkan angka yang cukup tinggi di berbagai negara. Menurut WHO, persentase penyakit gastritis di beberapa negara yaitu sekitar 69% di Afrika, 78% di Amerika Selatan, dan 51% di Asia. Kejadian penyakit gastritis di dunia mencapai 1,8 juta hingga 2,1 juta penduduk setiap tahunnya. Sedangkan kejadian gastritis di Asia Tenggara sekitar 583.635 dari jumlah penduduk setiap tahunnya. WHO mencatat angka kejadian gastritis di Indonesia mencapai 40,8%. Prevalensi di beberapa daerah di Indonesia juga cukup tinggi, dengan 274.366 kasus dari 234.452.952 penduduk. Di Provinsi Jawa Barat, angka kejadian gastritis mencapai 31,2%, dan di daerah Kota Bandung sendiri terdapat 15,73%. Selanjutnya, klasifikasi gastritis. Gastritis terbagi dua, gastritis akut, gastritis kronis. Gastritis akut adalah inflamasi yang bersifat akut dan biasanya terjadi pada mukosa lambung. Sedangkan gastritis kronis biasanya merupakan inflamasi pada mukosa dalam jangka waktu lama yang dapat disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Hal ini juga berisiko pada kanker lambung apabila tidak ditangani segera. Kemudian penata laksanaan gastritis secara umum adalah obat yang dapat menurunkan asam lambung, antasida, obat sitoprotektif atau omeprazol. Penggunaan spesifik lain akan tergantung pada jenis gastritis. Gastritis yang terjadi akibat bakteri Helicobacter pylori adalah yang paling banyak terjadi di mana terapi melibatkan kombinasi antara proton pump, PPI seperti omeprazol dengan clarithromycin dan amoxicillin atau metronidazole. Selanjutnya farmakoekonomi. Farmakoekonomi adalah ilmu terapan ekonomi dan ilmu farmasi klinis. Objek studi dari farmakoekonomi adalah efektivitas terapi yang dibandingkan dengan harga yang harus dikeluarkan untuk terapi tersebut. Studi farmakoekonomi bertujuan untuk mengoptimalkan sumber daya kesehatan sehingga biaya yang dikeluarkan dapat ditekan seminimal mungkin, namun tetap bisa memberikan manfaat terapi yang semaksimal mungkin. Selanjutnya, metode farmakoekonomi. Yang pertama ada metode cost minimization analysis atau CMA. Ini dengan membandingkan biaya total penggunaan dua atau lebih obat yang khasiat dan efek samping obatnya sama atau ekuivalen. Selanjutnya yang kedua ada metode cost effectiveness analysis atau CEA. Ini digunakan untuk membandingkan obat-obat yang pengukuran dan hasil terapinya dapat dibandingkan. Kemudian yang ketiga ada metode cost utility analysis atau CUA. Ini diperlukan wawancara dan meminta pasien untuk memberi skor tentang kualitas hidup mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang sudah dibakukan. Yang keempat, ada metode cost benefit analysis atau CBA. Ini dengan mengukur dan membandingkan biaya penyelenggaraan dua program kesehatan di mana outcome dari kedua program tersebut berbeda. Selanjutnya, metode penelitian yang pertama adalah rancangan penelitian. Jenis penelitian ini adalah deskriptif dengan pengambilan data secara retrospektif yang didasarkan pada data yang sudah tersedia di rumah sakit berupa catatan rekam medik pasien dan data administrasi keuangan pasien gastritis. Kemudian, penelitian ini dilakukan di Rumah Sakit X Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat pada bulan Juni sampai September 2023. Untuk populasi dalam penelitian ini adalah semua pasien gastritis rawat inap yang menggunakan obat omeprazol atau ranitidin di Rumah Sakit X Kota Bandung. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah data dari rekam medik pada pasien dengan diagnosa gastritis yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung yang mendapatkan terapi omeprazol atau ranitidin pada periode tahun 2023. Kemudian pola penggunaan obat. Pola penggunaan obat pada pasien gastritis adalah menggunakan terapi tunggal dan dikumpulkan dari data obat catatan rekam medik yang meliputi variasi jumlah golongan obat yang digunakan dan variasi macam obat yang diberikan. Kemudian untuk penetapan kriteria alternatif,
Pada penelitian ini, kriteria alternatif yang digunakan meliputi perbandingan biaya medis langsung antara pengobatan terapi pada pasien gastritis dan perbandingan efektivitas antara pengobatan terapi omeprazol atau ranitidin pada pasien gastritis. Penetapan kriteria inklusi dan eksklusi. Untuk kriteria inklusi yaitu pasien yang dirawat inap dengan diagnosa utama gastritis. Yang kedua adalah catatan rekam medis pasien gastritis yang menggunakan terapi omeprazol dan ranitidin. Untuk kriteria eksklusi, pasien gastritis yang meninggal atau dengan penyakit penyerta atau pulang paksa. Yang kedua, pasien gastritis dengan catatan medik tidak lengkap, tidak terbaca, dan hilang. Yang ketiga, pasien gastritis yang tidak diberikan terapi pengobatan gastritis. Penetapan karakteristik subjek penelitian. Penetapan karakteristik subjek penelitian adalah catatan rekam medik pasien rawat inap. Data yang dicatat adalah lembar pengumpulan data berdasarkan umur pasien, jenis kelamin, sistem pembayaran, jenis kamar rawat inap, tingkat keparahan, dan length of stay atau LOS. Kemudian ada dari usia 18 sampai 39 tahun, 40 sampai 59 tahun atau di atas 60 tahun. Untuk jenis kelamin yaitu perempuan dan laki-laki. Sistem pembayaran ada sistem BPJS dan non BPJS. Untuk kamar rawat inap ada kelas 1 dan VIP, kelas 2 dan kelas 3. Untuk length of stay atau LOS 3 hari, 4 hari, 5 hari dan 6 hari. Untuk selanjutnya yaitu ada penetapan outcome. Efektivitas dari suatu penggunaan omeprazol dan ranitidin untuk penyakit gastritis ini dapat dilihat dari segi keberhasilan terapi yang dicapai atau outcome. Menandakan bahwa jika pasien tidak terdapat keluhan seperti nyeri ulu hati, mual, muntah, dan dinyatakan sembuh atau boleh pulang oleh dokter. Dalam penelitian ini, pengukuran efektivitas terapi yang dijadikan indikator adalah durasi rata-rata lama rawat inap atau length of stay pada terapi omeprazol atau ranitidin serta persentase efektivitas terapi omeprazol dan ranitidin. Selanjutnya, penetapan perspektif dan komponen biaya. Pada penelitian ini menggunakan payer perspektif atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS dan healthcare perspektif atau rumah sakit dengan komponen biaya berdasarkan direct atau langsung yang termasuk dalam komponen kategori biaya medis langsung atau direct medical cost yang dilihat dari rincian total biaya pengobatan pada pasien rawat inap di Rumah Sakit X Kota Bandung meliputi biaya registrasi atau pendaftaran, biaya akomodasi kamar, biaya pelayanan dan tindakan asuhan keperawatan, biaya obat gastritis, biaya rawat darurat, visit dokter, biaya alat kesehatan, serta berdasarkan tarif INA-CBGS yang dikumpulkan dari data administrasi rumah sakit. Selanjutnya, penetapan metode farmakoekonomi. Metode farmakoekonomi yang digunakan yaitu CEA, Cost Effectiveness Analysis atau CEA adalah metode analisis farmakoekonomi yang digunakan untuk memilih dan menilai program atau obat yang terbaik pada beberapa pilihan terapi dengan tujuan yang sama tersedia untuk dipilih. Metode ini perlu dilakukan perhitungan Average Cost Effectiveness Ratio atau ACER dan Incremental Cost Effectiveness Ratio atau ICER. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui pengobatan mana yang lebih cost efektif dari kedua alternatif pengobatan yang dipilih. Kemudian, penetapan analisis statistik. Penetapan analisis statistik dalam penelitian ini yaitu dengan analisis uji Independent Sample T-Test atau parametrik. Uji ini dilakukan untuk mengetahui adanya perbedaan yang bermakna atau tidak pada total biaya terapi pada kelompok obat ranitidin dan omeprazol. Itulah pemaparan presentasi dari kelompok kami. Semoga materi yang kelompok kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.